kapal selam ini sebagian sudah terkubur. Jadi keringatnya itu kan keringat memang keringat kapal selam. Tapi saat itu ditambah dengan keringat deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Lailia di podcast Naval Untold Story. Go, go, go. Pada podcast kali ini saya ingin membahas mengenai kapal selam. Di hadapan saya sudah bersama dengan salah satu saksi sejarah berdirinya sekolah kapal selam pertama yang dimiliki TNI Angkatan Laut pada tahun 1963. Beliau adalah Laksamana Muda TNI Purnawirawan Insinyur Inyoman Suharta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Sangat luar biasa. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan mampir di studio kami, Bapak izin. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Oh, masih sangat sehat sekali ya Bapak ini. Sawang sinawang. Sawang sinawang. Artinya? Ya, Anda lihat kelihatannya saya sehat, tapi kan belum tentu. Buktikan dulu. Siap, berarti nggak usah lama-lama. Kami langsung tanya-tanya yang menyijin. Sejarah awal mulanya sekolah kapal selam itu gimana sih awal mulanya dulu? Begini, dalam segala hal ya kita membahas begini-begini itu orang Bali itu punya falsafah ya di masyarakat Bali itu. Dalam segala permasalahan kita bahas itu selalu ada falsafah desa kala patra. Segala sesuatu itu kalau dibahas atau dilihat pun, lihatlah tentang desa, bagaimana tempatnya. Ya. Kemudian kala, saat itu zamannya bagaimana. Kala itu kolo, waktu, ya kan? Dan kemudian patra, sikonnya bagaimana. Nah, menjawab ini tadi, ya, apakah waktu itu bagaimana dan lain sebagainya sekolah kapal selam. Desa kala patra saat itu memang membutuhkan itu. Mengapa membutuhkan? Karena waktu itu kan Indonesia berkali-kali minta supaya Irian Barat itu balik. Tapi enggak digubris oleh Belanda. Iya kan? Sampai Bung Karno mengutus Jenderal Nasution minta bantuan ke Amerika supaya Belanda tidak lagi mencengkerami Irian Barat. Tidak digubris. Akhirnya Jenderal Nasution ke Moskow, baru terus Moskow, wah ini tak bantu, ya kan? Maka dibantulah dengan RI Irian dan lain sebagainya, antara lain adalah kapal selam. Gitu, ya. Kapal selam. Nah, karena itu kapal selam benda apa ini? Iya kan? Nah, karena itu perlu tahu, ya kan? Kapal selam ini perlu bayang bagaimana. Kita sama sekali tidak tahu, ya. Tapi memang perlu itu untuk tanda petik menohok Belanda. Ingat pada 19 Desember 61 kalau tidak salah, Bung Karno pidato kibarkan bendera di puncak gunung yang di Irian itu. Iya kan? Artinya kita harus segera merebut Irian. Karena itu perlu kapal-kapal, antara lain kapal selam. Nah, saat itu dari Polandia
itu sudah ada 2 kapal selam Cakra Nenggara yang dikirim. Cakra sama Nanggala. Siap. Ya, Whiskey Class. Tahun 1959. 59. Iya. Karena itulah tahun 63 itu didirikanlah sekolah kapal selam Pertama. TNI Angkatan Laut. Dan saya leteng satunya. Leteng 1. Iya. Siap. Nah, jadi kami belajar kapal selam dengan pengantar bahasa Rusia di Surabaya. Bagaimana caranya? Waktu itu 3 bulan pertama, ya, 1 bulan pertama kami belajar hanya bahasa Rusia dari pagi sampai malam. Kemudian setelah 1 bulan pertama ini, mulai bulan kedua kami paginya belajar kapal selam, sorenya belajar bahasa Rusia. Sampai 3 bulan ini kami belajar bahasa Rusia. Gitu. Jadi kami dicekoki bahasa Rusia itu selama kurang lebih 3 bulan itu di Surabaya. Ya. Berarti sampai sekarang masih ingat bahasa Rusianya? Nimanoshka. Artinya? Ya, sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Siap. Berarti waktu itu pas kapalnya yang 2 sekelas Whiskey Class itu sudah diawakin belum, Jin? Sudah Indonesia. Sudah. Itu kisah waktu bawa kapal itu mau ke ini, kalau ada orangnya ceritanya ada yang seru. Karena ada tamtama kita di kapal selam itu, di Polandianya sudah pacaran sama orang Rusia. Akhirnya si gadis Rusia itu dimasukkan dalam luggage, siap. dimasukkan dalam kereta api, dikirim ke pelabuhan di Italia untuk dinaikkan kapal berbendera Indonesia. Untuk nanti ketemu baru terus ini. Dan menikah akhirnya kalau tidak salah tamtama ini, saya lupa namanya, si Kopral ini, beristrikan orang Rusia, tinggal di Kampung 100. Terakhir katanya di Pangkalan Jati, saya tidak tahu. Dekat dengan Bapak Menjin? Belum. Itu ceritanya dari anak buah saya yang juga ikut ex di situ. Berarti sebelum ada sekolah kapal selam ini sudah diawakin dong yang 6 kapal itu tadi? Sudah diawaki oleh orang-orang kita. Tapi itu nggak belajar dulu? Belajar di sana. Belajar di... Mereka belajar di sana. Sampai pada akhirnya ada sekolah kapal selam karena ada 6 kapal selam datang. Waktu itu Belanda masih kekeh mau ini kan. Maka Rusia pun mengirimkan 6 kapal lagi. Dengan awaknya pakaian sivil. Sebagai sukarelawan. Jadi orang Rusia, awak kapal selam Rusia 6 ini datang ke Indonesia sebagai sukarelawan yang membantu Indonesia. Nah, setelah ini kemudian masalah Irian Barat selesai dengan terjadinya kasus Macan Tutul tenggelam dan lain sebagainya, ya, perang Laut Aru itu. Kemudian 6 kapal selam ini diserahkan dan kami estafet mengawaki 6 kapal. Berarti pada tahun 1963 itu kekuatan kapal selam kita tuh 12 ya jumlahnya? 12. Ya. Nah, begini. Mengenai masalah kepemilikan alut, ya. Alut, terutama alut Angkatan Laut. Ya. Lebih khusus lagi alut kapal, ya, itu
sebaiknya, ya, sebaiknya itu angkanya, jumlahnya itu harus kelipatan 3. Ya, harus kelipatan 3. Mengapa kelipatan 3? Karena sepertiga itu untuk operasi, sepertiga lagi untuk latihan. Dan sepertiga untuk repair. Nah, nanti yang operasi selesai, ini yang repair naik ke latihan ke operasi. Harus begitu. Jadi pada waktu tahun 1963 itu kok bisa tiba-tiba langsung sekolah kapal selam? Awal mulanya itu apakah ada ST-nya atau seleksi dulu atau bagaimana ini? Oke. Jadi lulus dari Akademi Angkatan Laut, mendengar pun tidak soal kapal selam. Ya. Nah, tahu-tahu ranking yang dari ranking atas sampai ranking tertentu gitu diarahkan ke kapal selam. Ya. Waktu itu bis pengangkut dari perwira muda ini dari AAL ke ujung itu sebagian di drop di Kepalu, Kesatrian Pangkalan Angkatan Laut Ujung, sebagian dibawa ke KDKS, Kojen Kassel, Komando Jenis Kapal Selam, di dermaga penjelajah. Bis berhenti dulu, lihat di situ kapal selam. Lihat, kami turun lihat-lihat. Kapal selam kayak gini ya, gitu. Pintunya cuma segitu, kecil. Iya. Terus sanjungan kayak gini nih kan, gitu. Jadi, kapal selam itu kayak gini ya. Belum mikir bahwa kami mau di situ. Sama sekali. Belum. Tapi sudah mulai kita ini mau dijadikan awak kapal selam. Gitu. Ternyata benar. Jadi kami langsung masuk mes KDKS itu, ya, KDKS Komando Jenis Kapal Selam, masuk situ dan kemudian dites. Kalau tes akademi kan sudah saringannya itu tadi dari ranking ini, ya kan? Kemudian psikotes, ya kan? Terus tes kesehatan, ya, masuk decompression chamber, masukkan berapa orang, 8 atau berapa masuk, kemudian ditekan 1 atmosfer, ditanya sama dokter di luar, bagaimana, ada keluhan? Tidak ada. 2 atmosfer, aduh saya sakit, keluar. Ada yang terus sampai 3 atmosfer, oke. Nah, kalau 3 atmosfer berarti dia sudah bisa menahan tekanan air 30 meter kan. Nah sudah, akhirnya terkumpullah itu 50 sekian letnan muda. Itu. Nah, psikotesnya kemudian, ya kan? Psikotesnya, ya tahulah, pokoknya harus pertama pasti tidak fobi terhadap ruang sempit. Karena kan sempit banget. Sempit banget, ya kan? Dan tidak ada pemandangan lain, ya hanya pipa-pipa dan alat saja, dan meteran keran. Kurang lebih ada 500 keran. Itu. Jadi setelah itu sudah semua oke, lulus. Terakhir masih ditanya, mau nggak masuk kapal selam? Nah, dari listing saya ada 2 yang tidak mau, karena 2 orang ini perokok berat. Gitu. Yang lainnya mau. Oke, mulailah
Pendidikan sekolah kapal selam. Tapi bahasa Rusia dulu. bahasa Rusia. Sebulan kan. 1 bulan. Kemudian mulai bulan kedua pelajaran kapal selam plus bahasa. Gitu. Pada bulan keberapa saya selain sebagai murid sekasal, saya Fahrudin, Priyautomo, kalau tidak salah 3 ini, dibebani juga untuk mengajar calon-calon bintara dari STM untuk jadi bintara kapal selam. Pengawak kapal selam. Ya, jadi selain pelajaran ngajar, gitu. Berarti perlu kita garis bawahi, berarti menjadi seorang pengawak kapal selam itu juga harus mempunyai kualifikasi tertentu gitu ya mungkin. Nggak sembarangan ya pada intinya. Pasti. Pasti. Ya, semua masuk kapal atas air pun punya kualifikasi tertentu kan, ya kan. Nanti dikira saya sombong kalau kan. Tapi masalahnya kan lingkungan paternya kerja di kapal selam itu memang berbeda, ya kan. Orang masuk lift saja sempit gitu. Kalau orang fobi ruangan sempit kan, ya kan. Nah, kami masuk kapal selam juga begitu, dengan pintu yang dari luar ke atas itu hanya cuma 60 senti. Kemudian antara ruang 1 ke ruang 2 80 senti. 2, 3, 80 senti. Jadi begitu. Jadi ruangannya kayak gitu. Pada saat menyelam dan menyelamnya lama, misalnya, itu yang kerja kan motor listrik, ya kan? Siap. Motor listrik whiskey class tanpa AC ruangannya. Sempat temperatur saya cek 53 derajat Celcius lebih. Bayangkan, orang harus kerja di ruangan seperti itu. Ya kan? Kan beda kan? Beda. Membutuhkan satu special condition dari bodinya itu kayak gitu. Kapal selam. Pasti mindset kita kapal selam tuh sempit dan susah melakukan aktivitas-aktivitas lain mungkin. Nah, suka dukanya menjadi seorang pengawak kapal selam itu apa mungkin? Sawang sinawang tadi itu kalau orang Jawa bilang. Orang yang tidak tahu, wah mesti susah, mesti ini. Enggak tuh. Biasa aja. Biasa aja. Mengapa? Karena psikotes kami sudah kondisi sedemikian, jadi siap untuk lingkungan kerja yang begitu. Jadi enggak masalah. Gitu. Ya kan? Orang mengira, wih mesti berat banget itu kerja di kapal. Enggak. Saya di ruang 5, celana pendek, kaos pendek, ngobrol sama klasi-klasi, tamtama sama bintara, kepala ruangannya kopra. Ya enak aja saya duduk di lantai. Gitu. Kemudian untuk pengalaman berlayar sendiri, sudah kemana saja, sudah ke negara mana saja? Kalau negara mana saja pasti tidak ya, karena kami kan dalam negeri kan ya. Tapi antara lain begini, waktu itu kalenya ini kan masalah dwikora, sudah bukan trikora loh ya. Kalau trikora itu masalah Irian Barat, perebutan. Kalau ini dwikora ini kan masalah ganyang Malaysia, ya kan? Jadi lingkungan operasi kami, entah itu ke barat, ke daerah Riau, maupun beberapa kapal selam yang ke timur, itu adalah dalam rangka dwikora. Dan dwikora itu kan hanya untuk terutama ya, kami tidak perang betul,
tapi pamer kekuatan. Untuk naval presence, ya, show of force. Ini loh, angkatan laut kayak gini. Nah, contohnya misalnya, kapal saya berlayar. Nah, kemudian kami harus rendezvous kurang lebih 37 kapal atas air dan kapal selam di daerah Rio, di depan hidungnya Singapura. Ya kan? Saya berlayar ke sana. Kami, ya, kapal saya. Waktu itu sebagian besar Tamtama dan Bintara STM ini belum pernah berlayar. Karena waktu itu kurang lebih masa berbulan-bulan ini yang arus dan ombak gitu, sehingga mereka pada mabuk, nggak bisa masak. Sejak saya lulus dari Sekasal, kemudian masuk kapal selam, itu komandan sudah Perwira 1, ya kan, Starpom bahasa Rusianya. Kemudian ada KKM. Saya ini pendorong 1, ada pendorong 2-nya juga. Waktu itu saya harusnya kan pendorong 1, tapi oleh KKM Skuadron Rusia yang sengaja datang ke kapal saya, ngomong sama komandan Perwira 1 dan KKM. Letnan Nyoman memang pendorong 1, tapi biarkan dialah yang jadi KKM-nya. Nah, waktu itu Letnan Nyoman bawa kapal duduk di dasar laut. Siap, komandan. Duduk. Ya kan? Begitu duduk di dasar laut sudah, kapal sudah berhenti, anak buah bisa masak. Sebab kalau enggak gitu, kami makannya hanya makanan kaleng semua sama roti kering. Ya. Enggak bisa masak nasi, enggak bisa minum air panas, ya kan? Habis semua mabuk anak buah ini. Nah, akhirnya duduk dasar laut, masak, ya kan? Duduk dasar laut 1 jam, 2 jam, 3. Saya lupa berapa jam itu. Kemudian komandan manggil lagi, Letnan Nyoman, bawa kapal timbul. Siap, komandan. Mulai saya siapkan. Ruang 1 siap ini, ruang 2, ruang 3, ruang 4, ruang 7. Sudah siap. Sudah ada laporan siap. Lakukan ini. Kapal tidak bisa timbul. Tidak terungkit dari dasar. Kemudian saya lakukan. Jadi ada instructionnya. Kalau dari duduk di dasar laut, mau mengapung, 1 lakukan ini. Kalau tidak bisa, 2 lakukan ini. 3 bisa, 3 lakukan ini. Waktu itu 1, 2, 3, berapa? Sudah habis. Jadi tidak bisa. Terus? Waktu itu. Kan Whiskey Class tidak ada AC kan. Jadi keringatnya itu kan keringat memang keringat kapal selam. Tapi saat itu ditambah dengan keringat deg-degan. Waduh, nggak bisa timbul. Ya semua saling tengok gini aja. Saya lihat kamu. Ya. What shall we do? Ya kan? Mau apa ini? Ya, tidak ada yang bisa mengambil keputusan. Kemudian saya tanya Perwira Nagi, kedalaman berapa? 46 sekian meter. Terus haluan sekian. Saya mikir gitu kan. Nah, di situ perlunya kita berpikir. Ya kan? Berpikir itu. Ya. Mikir saya. Mulai
Jadi saya tanya lagi, berarti kita selama duduk di dasar laut, haluan kita tidak berubah kan? Gitu. Tidak. Berarti tidak berubah itu berarti tetap begini kan? Iya. Kalau gitu, nah mikir. Kesimpulan saya, kapal mancep betul. Lengket Di dasar laut. di dasar laut. Ya kan? Mikir saya, kok lengket ya? Terus, oh iya, ya pastilah. Kami waktu itu duduk di dasar laut, di daerah Natuna, di mana bermuaranya sungai-sungai dari arah Vietnam, Thailand, dan sungai Mekong dan lain-lain. Kemudian Indragiri, Musi, sungai kecil lagi, ya, Kapuas, semua. Kemudian kena arus dari utara, Selat Kurusiwu. Semua itu pasti membawa butir-butir debu, tapi di air dan mengendap. Jadi angkatan laut, kapal selam ini sebagian sudah terkubur di dasar yang orang Jawa bilang ndut, tanah liat yang itu, Lendut. Siap, ya kan? Duduk gitu. Terus saya mikir, dasarnya kapal selam itu sangat halus. Kalau habis ngedok itu, saya orang tekniknya lihat betul, mengkilap itu dasarnya itu. Apalagi di sonarnya itu, mengkilap kayak kaca begini. Dan itu melengket, melekat di dasar laut ini. Nancep. Bukan nancep pasti, ya kan? Saya mikir, loh ini kan sama dengan kaca yang kemudian waktu saya duduk di dasar laut, ini mendelep gitu. Iya kan? Ya. Masuk lumpur ini. Makanya dia tidak berubah. Nggak bisa. Ya kan? Tidak bisa berubah. Nggak bisa gerak. Nancep gitu. Kalau ini saya harus angkat sesuai dengan instruction tadi itu. Loh, instruction itu kan untuk yang duduk di dasar laut dalam keadaan normal. Ya kan? Di pasir misalnya. Kalau seperti ini harus darurat juga tindakannya. Nah, di situ saya mikir, dia haluan tidak berubah, berarti begini, ya, meluncur gini. Saya yakin di belakang kapal saya, Whiskey Class itu kan propeller 2 ya. Di belakang ini tidak ada karang, tidak ada crack kapal, sehingga aman dia, halus. Jadi kalau saya majukan kapal, baru naik, terus naik, makin mancep, ya kan? Tapi kalau saya mengundurkan, yang tidak boleh mestinya, karena takut di belakang ada apa-apa, ya kan? Kan tidak kelihatan. Saya undurkan, saya sudah yakin tidak ada apa-apa. Nah, kalau saya undurkan sambil saya hembuskan di grup tangki paling belakang, gitu, pasti bisa. Tapi saya kan harus minta izin. Komandan, saya punya pemikiran begini. Komandan tidak berani memutuskan. Palaksa juga tidak berani. KKM juga. Semua cuman bagaimana? Gini. Tapi saya bilang, satu-satunya cara ini. Akhirnya bagaimana komandan? Bagaimana Palaksa? Bagaimana KKM? Akhirnya
laksanakan, Letnan Nyoman. Siap, laksanakan. Ruang 1 siap, ruang 2 siap. Oke. Siap hembus grup belakang. Bersamaan dengan jalankan propeller mundur pelan. Begitu dihembus dan mundur, langsung kapal selam langsung kena ombak di atas. Keringat langsung tidak lagi keringat dingin yang tadi. Itu. Padahal ketentuannya kapal selam sendiri itu bisa menyelam dalam berapa meter, dan pasti ada ketentuan Iya. pengawaknya juga. Itu menyelamnya maksimal berapa meter? Dalam pelajaran kami hanya boleh menyelam maksimum, kalau whisky kelas Rusia ini maksimum 200 meter di bawah permukaan, ya kan? Maksimum. Tapi pasti dalam pembuatannya ada faktor keamanan dan lain-lain, mungkin lebih dari itu. Tapi itu kan risiko, jangan. Karena itu usahakan maksimum menyelam 150 meter. Tapi ngapain 150 meter? Mau menyelam 30 meter aja kapal-kapal atas air sudah kebingungan mencari. Kami kalau latihan, teman-teman saya orang BS itu kan satu lifting juga. Selesai latihan kemudian wash up di long room tender itu. Begitu ping, kami merasa ping, ada ini, kami belok. Set. Sudah bingung sana. Karena kan air laut itu berlayer, berlapis-lapis. Ya kan? Berat jenisnya berbeda-beda. Sehingga yang namanya frekuensi getaran dari kapal atas air ke kapal selam itu tidak gini. Gitu. Kapal selam juga kan tidak langsung begini, tapi gitu. Jadi itu hanya insting pintar-pintaran aja. Ping, set, ping, gitu. Peta umpetnya itu. Tapi ada satu hal yang menarik, kayaknya perlu kami tanyakan, Jin. Kalau orang nyelam, pengawak kapal selam, itu tuh ketika menyelam tuh gimana? Maksudnya kayak ada nggak sih gangguan kayak telinganya sakit atau apa gitu? Tidak sama sekali. Setiap setengah jam kopral kesehatan keliling untuk ngecek kadar oksigen dan tekanan. Ya, kadar oksigen dan tekanan. Kalau kadar oksigen sudah mulai kurang, kami jalankan alat, ya, KPSS bahasa Rusianya. Kalau alat ini dijalankan, dia akan menyerap CO2 dan menggantinya lagi dengan O2. Tapi reaksi di dalam ini dia eksoterm. Sehingga temperaturnya akan naik. Gitu. Yang temperaturnya semula mungkin 30 sekian 40 naik gitu. Nah, nanti kalau sudah ini jalankan kompresor. Sehingga lagi begitu. Padahal waktu zaman 1960-an itu nggak ada AC-nya ya? Nggak ada sebenarnya? Nggak ada. Berarti nyelam. Jangankan AC kapal selam, mobil aja belum ada kok AC-nya. Zaman itu belum ada. Setiap hari ganti baju berapa kali? Nah, ini anak buah saya, klasi-klasi itu, kadang-kadang ganti baju, bukan ganti baju. Wearpack. Peres. Kaos. Peres. Nanti kalau sudah kotor, dia balik pakainya. Bagian dalam jadi di luar.
Iya, sampai kayak gitu. Habis kan Perjuangannya. bawa pakaian pas-pasan, gitu. Celana pendek, baju kaos biru pendek, sepatu pantofel yang kulitnya terbalik gitu. Berarti itu kalau di dasar laut itu sebuah kapal selam itu harus berapa lama maksimal? Kalau whiskey class, ya, itu biasanya kami begitu matahari akan terbit, kami nyelam. Begitu matahari selesai terbenam, kami timbul, entah timbul penuh atau timbul setengah. Untuk agar supaya diesel bisa jalan dan bisa charging. Ada satu pertanyaan yang masih menempel dalam benak saya. Mungkin pertanyaan mewakili masyarakat di luar juga mungkin. Sebenarnya arti dan makna tabah sampai akhir itu apa? Saya sendiri mendapat cerita itu dari Pak R.P. Purnomo almarhum. Kejadian itu katanya waktu itu di kapal, ya, di kapal mereka Pak R.P. Purnomo berbicara sama perwira satunya, Pak Julius Tiranda, ya, orang Toraja mungkin, ya, agama Kristen, gitu ya. Pak R.P. Purnomo Madura Islam. Terus Julius, ini kita harus punya moto untuk satuan kapal selam ini nanti. Apa ya baiknya ya? Julius Tiranda akhirnya ngomong begini. Begini, Mas Pur. Di Alkitab, ya, Kristen, di Injil Matius kalau tidak salah itu entah ayat berapa, pasal berapa, ada disebutkan bahwa barang siapa yang bertekun hingga akhir, dialah yang akan diterima oleh Tuhan. Pak Purnomo langsung, nah itu aja kita pakai. Kalau gitu apa ya? Maka ditemukanlah kalimat ini. Tabah sampai akhir. Tabah itu kan artinya itu adalah campuran integrasi dari tekun, pantang menyerah dan lain sebagainya, ya kan? Tabah, gitu. Pokoknya ada apa pun tidak menyerah, tekun betul. Itulah tabah. Terus sampai kapan? Ya sampai akhir. Barang siapa yang bertekun hingga akhir, dialah yang akan diselamatkan. Begitu kata Injil Matius. Maka diadopsilah ini menjadi tabah sampai akhir. Sangat luar biasa sekali dalam arti dan maknanya. Ya, nah dalam 6+1 yang saya ini kan profesional, jujur, berani, tekun. Tekun ini sudah tabah sampai akhir. Baik. Kemarin kami kan sempat main-main ke rumahnya Bapak. Dan saya cukup di usia Bapak yang terbilang sudah cukup berumur 82 tahun. Tapi Bapak masih seger, bicara pun masih dengan sangat lantangnya. Itu resepnya apa nih? Sekali lagi, orang Jawa bilang sawang sinawang. Ketoke aku ngene. Tapi ya, semua orang punya ini. Tapi begini, untuk dikatakan hidup, ya, untuk dikatakan hidup, orang itu paling enggak harus punya 3 hal. 3 hal ini saling berhubungan. Yaitu 1, orang itu harus bergerak. Ya kan?
2, orang harus berpikir. Dan 3, orang harus bernafas. Lakukanlah ini. Jangan sampai Anda tidak bergerak, tidak berpikir, dan tidak bernafas. Ya netizen, itu tadi podcast saya dengan Laksamana Muda TNI Purnawirawan Insinyur Inyoman Soeharto. Semoga di podcast kali ini kita bisa belajar banyak hal dari beliau, karena banyak ilmu yang dapat kita ambil dari beliau ini, sangat luar biasa. Sampai bertemu kembali di podcast saya berikutnya. Nevel Antal Story, go, go, go. Sampai jumpa.